Kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Nida Hook, yang tinggal sendirian di sebuah apartemen kecil di utara Inggris. Dia bekerja sebagai asisten penjualan di sebuah toko bernama Poset, khususnya di bagian alas kaki. Dia menghabiskan hari-harinya dengan membuka toko, membantu pelanggan dan melakukan semua yang dia bisa untuk menjadi karyawan terbaik di mata atasannya. Namun, dia sering diintimidasi oleh rekan kerjanya yang bernama Vicky, yang sering menyuruhnya dan memotong waktu makan siangnya, dan juga untuk berurusan dengan pelanggan yang sombong. Suatu hari, dia bahkan diminta untuk menangani seorang pria bernama Keith Holligan, yang dikabarkan telah membunuh istrinya. Di tengah-tengah semua ini, kota tempat tinggal Nida adalah kota yang penuh dengan politik dan pemerintah konservatif yang sedang naik daun. Sebagian besar penduduk membenci para imigran dan ingin mereka keluar dari negara itu. Kemudian, ditunjukkan bahwa tahun 1979, ada seorang pemimpin lokal yang bernama Michael Smart. Saat itu dia sedang kampanye untuk mendapatkan kekuasaan. Nida juga menghadapi rasisme dan keterasingan karena latar belakang Indianya. Orang-orang di jalan memberinya pandangan curiga. Sementara Vicky membenci kenyataan bahwa dia makan makanan India. Kombinasi dari pengalaman-pengalaman negatif ini membuat Nida menyimpan fantasi kekerasan. Dan ketika dia bertemu dengan pelanggan yang sombong, dia tidak pernah melakukan kekerasan. Suatu hari di tempat kerja, sang manajer yang tampaknya telah diberi tip oleh Vicky, meminta Nida untuk makan siang di ruang bawah tanah. Itu untuk menghindari potensi bau. Nida dengan polosnya menuruti perintah bosnya itu, dan pergi ke ruang bawah tanah selama istirahat makan siang. Di sana dia menemukan sebuah koleksi kliping koran tua, yang merinci berbagai peristiwa tragis. Di antara kliping-kliping ini, dia menemukan sebuah batu aneh dengan ukiran simbol. Ketika dia melanjutkan untuk mengambil batu tersebut, dia tidak sengaja memotong jarinya, mengolesi darah di atasnya. Terlepas dari itu, dia diam-diam memasukkan batu itu ke dalam saku sebelum meninggalkan ruang bawah tanah. Kemudian saat dia kembali ke rumahnya, Nida mengambil batu di tangannya. Lalu dia mendengar suara yang berasal dari batu tersebut. Suara itu memperkenalkan dirinya sebagai iblis bernama Gap, dan mengungkapkan bahwa batu yang dia pegang adalah jimat yang kuat. Iblis itu memberitahunya bahwa dengan secara tidak sengaja Nida menandai jimat itu dengan darahnya. Maka Nida telah terikat pada kewajiban yang mengerikan untuk melakukan 3 pengorbanan manusia, atau dunia akan menemui ajalnya. Seperti yang diharapkan, Nida tidak percaya semua ini. Tapi selanjutnya iblis mengambil bentuk fisik yang menakutkan, dan menakut-nakuti dirinya. Ketika dia terus berteriak, Gap berubah menjadi penyanyi favorit Nida. Nida tidak dapat mempercayai matanya sendiri. Tetapi Gap melanjutkan dengan mengatakan bahwa mereka harus mengeksekusi 1 orang per hari. Yaitu untuk mencegah datangnya kiamat. Karena kewalahan dan tidak yakin, Nida awalnya menganggap seluruh situasi ini adalah halusinasi belaka, dan mencoba untuk mengabaikan tuntutan entitas tersebut. Namun Gap menghilangkan keraguannya, dengan mengungkapkan sekilas dunia yang hancur dengan menjentikkan jarinya. Didorong oleh kepanikan, Nida menyerbu ke dalam kegelapan malam, dan bertemu dengan seorang pria berusia 39 tahun yang bernama Tim Simmons, yang sedang berjalan-jalan dengan anjingnya di bawah jembatan. Gap yang mengikutinya kemanapun, mendesaknya untuk menjadikannya sebagai pengorbanan. Ketika Nida ragu-ragu, iblis mengklaim bahwa Tim adalah orang jahat, yang tega memangsa putrinya sendiri yang berusia 12 tahun. Dia bahkan menunjukkan kepadanya sebuah visi skenario yang menjijikkan. Hal ini cukup untuk membujuk Nida. Dengan dipenuhi kemarahan, dia menggunakan batu bata untuk memukul kepala Tim. Dan ini membuat Simmons terbunuh seketika. Namun, tepat setelah dia melakukan perbuatan itu, dia kembali ke rumah dan muntah. Dia tidak dapat tidur sepanjang malam, karena ingatan tentang apa yang telah dia lakukan sangat membebani pikirannya. Pada satu titik, dia bahkan merenungkan untuk menyerahkan diri ke polisi. Tetapi Gap menghentikan dan memperingatkannya. Jika dia gagal menyelesaikan 2 pengorbanan yang tersisa, maka akan mengakibatkan kiamat. Iblis itu menyarankan dia untuk berpura-pura seolah-olah semuanya normal, sehingga dia dapat menghindari kecurigaan dari siapapun. Keesokan harinya, polisi menemukan tubuh Tim yang sudah tidak bernyawa di bawah jembatan. Ia kemudian memulai melakukan penyelidikan. Sementara itu, Nida menjalani rutinitasnya seperti biasa. Bekerja berpura-pura seolah-olah tidak ada yang terjadi. Gap terus mengikutinya, dan terus mendorongnya untuk memilih korban berikutnya. Namun,
Nida mengabaikannya dan langsung pulang ke rumah setelah bekerja. Ketika dia menghabiskan sepanjang hari tanpa membunuh siapapun, Gap memperingatkannya bahwa kegagalan untuk melakukan pembunuhan akan memicu kiamat. Dan bahkan menunjukkan berita tentang potensi perang nuklir antara Rusia dan AS sebagai bukti. Hal ini membuat Nida menyadari bahwa Gap mengatakan yang sebenarnya. Sehingga dia memilih senjata pilihan, yang ternyata adalah sebuah palu. Dia kemudian pergi ke bar lokal untuk minum, dan berharap itu akan memberinya keberanian. Di bar, keduanya melihat Keith, dan Gap menegaskan bahwa pria itu memang membunuh istrinya. Ini berarti bahwa Keith sangat cocok untuk target mereka selanjutnya. Sementara itu, bartender dan pelayan bar menyadari ada yang tidak beres dengan Nida saat dia muncul. Karena dia berbicara pada dirinya sendiri. Bartender itu tidak tahu bahwa Nida sedang berkomunikasi dengan Gap. Beberapa saat kemudian, Nida mengikuti Keith keluar dari bar dan mendekatinya, yang kemudian mengundangnya ke tempatnya. Segera setelah mereka tiba di rumah Keith, Nida mengeluarkan palu dari tasnya dan bersiap-siap untuk membunuhnya. Tapi saat itu, Keith yang ketakutan mengaku bahwa dia adalah orang jahat. Dan dia merasa bersalah atas segala sesuatu yang dia lakukan. Terlepas dari pengungkapan ini, Nida menyerang Keith di kepala berulang kali sampai dia mati. Kemudian, saat dia akan meninggalkan rumah, kakak Keith, Chris masuk dan melihat Nida dengan jaketnya yang berlumuran darah. Dalam upaya untuk menghapus semua bukti, Nida akhirnya masuk, berkelahi dengan Chris dan menikamnya secara fatal dengan pisau dapur. Sekembalinya ke rumah, Nida didera rasa bersalah, karena kali ini dia membunuh orang yang tidak bersalah. Meskipun demikian, Gap bersikeras dia harus move on dari kejadian itu. Karena tugasnya untuk membunuh 3 orang sekarang terpenuhi. Namun yang mengejutkan, jimat itu masih bersimbol, dan menunjukkan bahwa kiamat belum bisa dihindari. Karena bingung, Gap menghubungi otoritas yang lebih tinggi untuk bertanya. Hanya untuk mengetahui bahwa, kematian Keith tidak dihitung sebagai bagian dari ritual. Ini berarti bahwa, Nida masih harus mengambil 1 nyawa lagi untuk memenuhi tugasnya. Hal ini membuat Nida marah dan dia menyalahkan Gap. Gap juga mengklaim bahwa dia tidak akan melakukan pembunuhan lagi. Namun, iblis itu mengakui bahwa dia tidak menyadari semua ini. Selanjutnya, dia mengungkapkan bahwa tidak menyelesaikan tugas akan membuatnya gagal dalam inisiasi dan dibuang untuk dilupakan selamanya. Mendengar hal ini, Nida berempati dengan situasi Gap. Merasakan hubungan sebagai seorang imigran yang berjuang untuk menemukan rasa memiliki. Terutama setelah kepergian ibunya. Oleh karena itu, dia dengan enggan setuju untuk melakukan tugas terakhirnya. Dan bersama-sama mereka berusaha untuk menentukan korban terakhir mereka. Saat bekerja keesokan harinya, Nida dan Gap merencanakan untuk mengincar Vicky. Orang yang selalu menganiaya dirinya. Saat itu, istri dan anak perempuan tim yang sedang berduka masuk ke toko untuk membeli sepasang sepatu pemakaman. Saat melayani mereka, Nida merasa sangat buruk untuk gadis kecil itu. Tetapi Gap menghiburnya, mengatakan bahwa tindakannya telah menyelamatkan putri tim dari masa depan yang penuh penderitaan. Kemudian, saat Gap mendorong Nida untuk memilih antara membunuh Vicky dan bosnya, pemimpin politik lokal yang bernama Michael masuk. Setelah itu, bos memanggil Vicky sebagai karyawan terbaik, dan memintanya untuk melayani Michael. Saat keduanya berbicara, Nida mengetahui bahwa Michael adalah seorang rasis yang sangat membenci imigran. Dia berjanji untuk menghapus semua imigran setelah dia berkuasa. Karena sangat marah, Nida mengubah targetnya ke Michael dan meminta Gap untuk menunjukkan masa depannya. Saat dia melakukannya, Nida mengetahui bahwa Michael akan menciptakan kehancuran total di dunia. Yaitu dengan menyatakan perang di masa depan. Gap memohon padanya untuk memilih target yang berbeda. Mengklaim bahwa atasannya tidak akan senang dengan pengorbanan Michael. Tetapi Nida sudah mengambil keputusan. Dia kemudian meninggalkan toko, mengambil jaket kulit merah yang sudah lama diincarnya. Di sisi lain, sebuah tim polisi, yang dipimpin oleh Len Fisher sedang menyelidiki pembunuhan. Saat mereka berjuang untuk memecahkan kasus pertama, mereka menemukan mayat Keith dan Chris. Setelah menyelidiki lebih lanjut, mereka mengetahui bahwa Keith berada di sebuah bar lokal pada malam sebelumnya. Dan mendorong mereka untuk menuju ke tempat yang sama. Bartender mengatakan kepada mereka bahwa dia melihat seorang bertingkah aneh, yang merujuk pada Nida. Selain itu, pelayan bar juga mengungkapkan jika Nida minum 2 gelas alkohol sendirian. Dan ia juga bergumam sendiri. Malam harinya, Len mengunjungi kediaman Nida untuk melakukan penyelidikan formal.
Dia menanyai Nida tentang Keit. Dan apakah dia melihatnya di bar pada malam sebelumnya. Dengan cerdik, Nida berpura-pura tidak mengenal Keit dan belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Dengan respon ini, dia berhasil untuk memberhentikan petugas polisi tersebut. Setelah Len meninggalkan rumah, dia kembali ke Gap dan terus merencanakan pembunuhan Michael. Beberapa jam sebelum tengah malam, Nida dan Gap pergi ke balai kota, di mana Michael memberikan pidato dan menunggunya di luar. Tanpa sepengetahuan mereka, Len yang masih curiga terhadap Nida, mencoba mengikutinya ke balai kota, dan saat Michael keluar dari balai kota dan mulai pergi, Nida mengejarnya. Saat mengejar mobil Michael, dia melihat Len melalui kaca spionnya. Tapi dia berhasil lepas dari pantauan Len. Ketika mereka melewati perlintasan kereta api yang sedang ditutup. Setelah beberapa saat mengejar, Nida menabrak mobil Michael, dan menyebabkan dia kehilangan kendali dan tergelincir. Meskipun telah terluka, Michael selamat dari kecelakaan itu. Melihat ini, Nida mengambil palu dari mobilnya, dan berjalan ke arah Michael dengan maksud membunuhnya. Namun, sebelum dia bisa melakukan hal itu, Len tiba di tempat kejadian dan turun tangan, mencegahnya melakukan tindakan mengerikan itu. Setelah itu Nida diborgol dan ditahan. Di saat di kantor polisi, Nida mengakui semuanya termasuk keberadaan iblis Gap, dan konsekuensi mengerikan yang akan terjadi, jika dia tidak melakukan pembunuhan. Dia menjelaskan jika tidak melakukan pembunuhan, akan memicu perang nuklir, dan menyebabkan kehancuran global. Akan tetapi, ini hanya membuatnya terlihat seperti tidak stabil secara mental. Saat menit-menit menghitung mundur menuju tengah malam, keheningan yang menakutkan menyelimuti sekeliling mereka untuk sesaat. Tiba-tiba, sirene serangan udara di luar mulai meraung-raung, mendorong semua petugas untuk bergegas keluar untuk menyelidiki. Mereka benar-benar terkejut ketika menemukan bahwa prediksi suram Nida telah menjadi kenyataan. Karena dunia berada di bawah ancaman perang nuklir. Sementara itu, Gap muncul di hadapan Nida sekali lagi. Sekarang mereka tidak dapat menyelesaikan pengorbanan. Iblis itu akan dibuang dan dilupakan selamanya. Akibatnya, Gap menawarkan Nida untuk menemaninya dalam pelupaan abadi. Nida setuju setelah beberapa saat berunding. Dalam adegan terakhir, Gap dan Nida bertukar pandang. Dan saat mereka berjalan pergi bersama, sementara dunia terbakar di belakang mereka,